Oke, tes tes. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Kita jumpa lagi nih di agenda live Instagram. Agenda. Ya, udah lama banget ya. Saya ada live Instagram. Lama. Iya sih, kayaknya ya. Kapan terakhir? Lupa sih ya, kayak 2 minggu yang lalu ya. Iya, kayaknya 2 minggu yang lalu. Ini memang karena terkendala sih waktu, karena waktu bagi-bagi seperti itu, terus ngundang teman-teman juga waktunya mesti tidak ngepas gitu ya. Terus pas mau live sendiri juga mesti ada aja sesuatu kayak gitu ya, gitulah ya. Sibuk banget emang. Oke, gimana gimana kabarnya hari ini? Sebelumnya happy weekend ya. Ini saya lagi nungguin ini mau keluar, lagi nunggu dijemput. Sambil nunggu dijemput, kita live bentar ya, karena kalau udah disempet-sempetin biasanya tidak sempet juga. Oke. Saya sebenarnya pengen ngobrolin apa ya, mungkin tentang ini sih ya, sebentar tentang self compassion itu menyayangi diri sendiri ya, atau kalau yang biasa kita familiar tuh self love ya, mencintai diri sendiri seperti itu. Sebenarnya ini saya tidak tahu ya, kalau teman-teman sendiri biasanya gimana tuh cara mencintai diri sendiri, cara menyayangi diri sendiri tuh kalau teman-teman biasanya. Kalau yang biasa familiar ya, yang biasa familiar, saya dengar tuh dari teman-teman biasanya self love-nya dengan jalan-jalan, makan-makan seperti itu. Mungkin yang saya mau sharing sedikit ya kayak gitu. Sebenarnya ada self love yang lain, atau saya pakai bahasa self compassion ya, karena ini bahasa yang sering saya pakai ya di komunitas, bareng komunitas ini, karena saya juga sharing tentang self compassion juga ini dapat dari komunitas juga. Nanti saya share tentang komunitasnya. Oke, jadi self compassion itu menyayangi diri sendiri. Jadi salah satu self compassion yang biasanya ya sering terlewat oleh kita adalah menjeda itu apa ya, rehat gitu ya. Mensengaja rehat dari segala aktivitasnya kita kayak gitu. Kita kan padat ya dalam 24 jam, apalagi mama gitu ya. Ya, yang bapak-bapak juga pasti sibuk juga ya. Dalam 24 jam mesti padat dengan kegiatan. Dalam 1 minggu padat dengan kegiatan seperti itu. Tentang kerjaan kantor, hal-hal di rumah, dengan relasi-relasi gitu ya, keluarga, teman, seperti itu. Nah, seringkali ketika kita itu sibuk gitu ya, padat dengan banyak hal, dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, seringkali kita itu lupa rehat gitu, lupa rehat untuk sekedar ngasih waktu buat diri kita sendiri seperti itu. Iya, salah satunya memang bisa dengan jalan-jalan yang memang banyak ya di share gitu ya oleh teman-teman, jalan-jalan healingnya mereka, jalan-jalan, makan-makan seperti itu. Cuman ada self compassion, bagian self compassion lain yang memang sering terlewat gitu ya, cara menyayangi diri sendiri yang sering kali terlewat oleh kita, yaitu sekedar rehat untuk merasakan apa yang sedang kita rasakan seperti itu. Ini mungkin kedengaran aneh ya, sekedar merasakan apa yang kita rasakan seperti itu. Jadi seringkali kita itu mungkin ingin mengeluh capek gitu ya, ingin ngeluh capek, tapi tidak pernah sampai beneran teromongkan gitu ya, tidak pernah beneran sampai terluapkan gitu. Nah, salah satu self compassion itu adalah meluapkan emosi capek kita seperti itu. Terus kemudian ketika rasa capek, kita ngeluangin waktu untuk sekedar dengerin keluhan kita sendiri aja gitu. Kita lagi capek, kita dengerin aja diri kita ngeluh seperti itu. Kita lagi kesal, lagi marah gitu ya, lagi kecewa, kita dengerin kita dengerin rasa sedih kita, rasa kecewa kita, rasa marah kita seperti itu. Mengizinkan diri kita itu untuk meluapkan emosi kita. Nah, itu salah satu self compassion gitu. Jadi memberi ruang untuk diri kita sendiri. Kita kan pasti udah capek ya,
kita selalu ngasih waktu, selalu ngasih diri kita untuk orang lain gitu ya, ngelakuin sesuatu untuk keluarga, untuk pasangan, untuk anak, rekan kerja. Sedangkan kita itu tidak memberikan waktu gitu untuk diri kita sendiri. Seolah-olah diri kita itu tidak penting, seringnya seperti itu ya. Padahal diri kita itu penting seperti itu. Padahal diri kita itu ya pengen juga tuh didengerin kayak gitu. Diri kita tuh pengen juga ngeluh capek, pengen juga ngeluh kesal, ngeluh kecewa kayak gitu, ngeluh marah kayak gitu. Nah, itu termasuk salah satu self compassion yang sering kita lewatkan seperti itu ya. Sekedar mengeluh dan sekedar rehat untuk mengeluh dan kemudian mendengarkan keluhan dari kita sendiri. Mungkin bagi teman-teman tidak terbiasa ya dengan ini, dengan mendengarkan keluhan diri sendiri, mungkin terdengar aneh ya, tapi ini sebenarnya ada aneh. Sebenarnya ini adalah hal yang udah biasa banget kita lakuin dari dulu seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu ya, eranya kita sama nggak ya teman-teman ya. Tapi kan dulu itu kalau zamannya saya itu masih SD gitu ya, sekolah itu mulai SD itu kayak sudah booming dengan binder itu ya, curhat di buku gitu ya, curhat di buku, di binder kayak gitu ya. Nah, kalau bahasa kerennya sekarang journaling kayak gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu sih. Jadi ngasih waktu rehat sendiri gitu ya, ngasih waktu buat diri sendiri gitu, untuk sekedar meluapkan emosi kita. Dan itu bisa lewat buku, seperti lewat tulisan kayak gitu, lewat kita nulis aja random di kertas kayak gitu, meluapkan emosi-emosi kita seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk self compassion yang sering kita lewatkan seperti itu. Nah, kalau saya sendiri karena saya itu tidak terlalu suka nulis gitu ya. Karena saya sendiri tidak terlalu suka nulis, kalau saya sih biasanya ya ngeluapin aja sendiri kayak gitu. Seperti bercerita dengan orang lain, seperti bercerita dengan teman dekat seperti itu. Biasanya itu sih yang saya lakukan. Tapi mungkin banyak dari kita yang tidak terbiasa gitu ya, tidak terbiasa untuk bercerita gitu ya, bercerita sendiri gitu ya. Karena mungkin aneh kalau tidak terbiasa. Itu bisa pakai tulisan, jadi ceritanya itu bisa lewat tulisan gitu. Aku sedang merasa kecewa, aku sedang merasa marah, aku sedang merasa capek karena ini seperti itu. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk self compassion yang sering banget kita lewatkan, tapi sangat penting seperti itu. Seringkali ketika kita itu tidak emosi kita itu ya tidak terluapkan ya, kita tidak memberikan waktu ya buat diri kita sendiri seperti itu. Seringkali kita itu emosi kita itu terluapkan ke orang lain seperti itu. Biasanya sih ke relasi dekat ya, seperti itu, ke pasangan, ke anak-anak, atau ke teman dekat seperti itu, atau kemudian biasanya kerjaan yang tidak beres seperti itu. Biasanya sih seperti itu ya. Karena itu memang pentingnya rehat ya. Pentingnya rehat sebentar, ngasih waktu buat diri sendiri untuk sekedar meluapkan emosi kita, entah itu dalam bentuk tulisan, entah itu dalam bentuk seperti bercerita ke orang dekat tapi ya sendiri seperti itu sih. Jadi memang banyak kayak gitu ya teman-teman yang cerita kayak gitu, kalau mereka itu ketika udah sibuk dengan banyak hal, aktivitas kerjaan seperti itu, mereka cenderung merasa kayaknya kalau aku ngasih waktu buat diriku sendiri, kerjaanku udah selesai deh. Kayaknya kalau aku ngasih waktu buat diri aku sendiri, itu kayaknya buang-buang waktu deh, itu kayaknya tidak penting deh seperti itu. Padahal itu penting seperti itu. Jika bukan kita yang menyayangi diri kita sendiri, kemudian siapa? Seperti itu. Apakah kita akan menuntut dari orang lain, menuntut dari pasangan, dari anak-anak, dari teman-teman dekat kita, dari rekan kerja seperti itu. Karena jika kita tidak self compassion ya, tidak menyayangi diri kita sendiri, tidak memberikan cukup waktu, perhatian dan rasa peduli pada diri kita sendiri, kita akan cenderung untuk nagihin gitu ke orang-orang sekitar kita gitu. Kita akan cenderung minta rasa peduli dan rasa perhatian ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ketika orang-orang di sekitar kita itu bersedia untuk ngasih gitu ya. Tapi kan seringnya ini ya yang terjadi, ketika kita sedang butuh perhatian dan rasa peduli dari orang-orang sekitar kita, orang-orang di sekitar kita lagi tidak bisa ngasih atau tidak mau ngasih seperti itu.
Karena kan sebenarnya setiap orang itu punya masalahnya sendiri, punya konflik-konfliknya sendiri, punya rasa capeknya sendiri, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak masalah ketika kita itu minta perhatian dan rasa peduli dari orang lain. Nah, yang jadi masalah ketika kita minta rasa perhatian dan rasa peduli dari orang lain tidak bisa ngasih atau tidak mau ngasih, seperti itu. Itu kan jadi masalah ya. Akhirnya kita makin kenapa-kenapa tuh, makin merasa tidak baik-baik saja. Sudahlah kita ngerasa tidak baik-baik saja karena rasa tidak diperhatiin dan dipeduliin, kita makin rasa tidak baik-baik saja nih, karena orang yang kita tagihin rasa peduli dan rasa perhatiannya tidak bisa ngasih ke kita, seperti itu. Itu sih pentingnya self compassion. Itu pentingnya self compassion, dan salah satu self compassion adalah sekedar rehat, kasih waktu buat diri sendiri, dan kemudian sekedar mendengarkan, sekedar meluapkan apa yang kita rasakan dan mendengarkan luapan emosi-emosi yang kita rasakan, seperti itu. Bisa dengan tadi journaling ya, journaling, bahasa kerennya journaling, itu nulis seperti diary, seperti itu, nulis di buku seperti diary. Atau yang tidak suka nulis bisa ya meluapkan cerita aja sendiri, seperti itu, seperti seolah-olah cerita ke teman dekat, seperti itu. Itu penting banget. Itu yang seringkali terlewatkan oleh kita, atau mungkin kita belum aware ya dengan hal kayak gitu, seperti itu. Nanti oke, teman-teman jangan langsung percaya dengan apa yang saya sampaikan, tapi nanti bagi teman-teman yang mungkin memiliki tingkat kepadatan yang tinggi di aktivitasnya gitu, kemudian sering merasa emosi atau mulap-mulap, dan emosinya seringkali terluapkan dengan orang-orang sekitar, dengan anak, seringkali terluapkan ke anak, ke pasangan, atau ke rekan-rekan kerja, ke teman-teman dekat, seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba cara ini ya, kayak gitu, ngasih waktu buat diri sendiri, kemudian meluapkan emosi teman-teman dengan journaling tadi, atau sekedar bercerita dengan diri sendiri, seperti itu. Nanti bisa bandingkan tuh ya, bisa teman-teman rasakan sendiri itu perbandingannya. Apakah ketika teman-teman selesai melakukan itu, setelah teman-teman rutin gitu ya, ngasih waktu buat diri sendiri, apakah teman-teman masih semeluap-luap itu dengan emosi teman-teman, seperti itu? Apakah masih sering marah-marah misalnya ke anak, sebel dengan pasangan, seperti itu? Nanti teman-teman buktikan aja sendiri, seperti itu sih. Gitu sih teman-teman. Jadi itu ya, saya ini sih sebenarnya udah lama sih pengen sharing tentang self compassion ini, seperti itu. Jadi pentingnya menjeda, pentingnya rehat dari kepadatan aktivitas kita, dan ya sekedar rehat sendiri, ngasih waktu buat diri sendiri, sekedar mengeluh capek, marah, kesal, kayak gitu. Ya ngeluh aja, entah itu mengeluh lewat bentuk tulisan, entah itu mau ngomel-ngomel sendiri, itu enggak apa-apa, seperti itu. Agar emosi kita itu terluapkan ya, terluapkan, dan itu bukan terluapkan ke orang lain gitu ya. Jadi orang lain tidak terluka karena emosi kita gitu, tapi memang terluapkan di ruang yang aman, seperti itu. Ruang yang aman itu adalah ruang yang tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain, seperti itu. Karena seringkali kalau terluapkan ke orang lain tidak siap dengan emosi kita, bisa-bisa orang lain terluka gitu ya dengan emosi-emosi kita. Yang seringkali terjadi sih dengan anak, pasangan, seperti itu. Biasanya kita seringkali terluapkan ke mereka. Ketika kita udah capek seharian dengan kerjaan-kerjaan rumah atau kerjaan-kerjaan kantor, biasanya kita terluapkannya itu ya ke keluarga, seperti itu. Padahal kan kalau saya merasa kan keluarga itu orang yang deket ya sama kita, kayak gitu. Ya pasangan, anak, seperti itu. Orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang menurut saya itu, ketika orang dekat itu orang yang paling perlu diperlakukan baik, seperti itu. Itu kalau saya ya. Dan tidak apa-apa kalau kita beda. Ini kan saya sharing aja. Orang yang paling perlu diperlakukan baik karena mereka orang yang ada ketika kita tidak baik-baik aja, seperti itu. Jadi saya itu selalu merasa kayaknya saya tidak fair deh kayak gitu. Kalau misalnya udah capek di luar, capek dengan kerjaan, capek dengan organisasi, seperti itu, atau capek dengan hal-hal yang lain, kemudian terluapkannya ke orang-orang sekitar, seperti itu, ke anak, ke pasangan. Kalau saya ngerasa tidak fair kayak gitu, tidak fair buat anak-anak dan pasangan, seperti itu. Karena anak-anak dan pasangan itu adalah
atau sahabat gitu ya, teman dekat seperti itu, karena mereka itu adalah orang yang ada gitu ketika saya tidak baik-baik aja seperti itu, yang orang yang ketika saya sakit mereka ada, orang yang uh, orang yang selalu bersedia gitu ya dengerin saya yang mengeluhkan capek seperti itu, orang yang bersedia dengerin saya lagi ada masalah loh di kerjaan, saya ada lagi masalah loh di sana seperti itu, orang yang stay ada tidak ninggal dengan segala kekurangannya saya, hal-hal tidak baiknya saya seperti itu. Mereka orang yang nerima saya seapa adanya seperti itu. Tapi kemudian saya meluapkan emosi ke mereka gitu, dan emosi itu, sedangkan saya itu emosi karena hal-hal di luar gitu, kerjaan, komunitas dan lain sebagainya seperti itu. Itu saya ngerasa tidak fair sih, buat ini ya, buat orang-orang terdekat dengan saya seperti itu gitu sih. Tapi mungkin pada sebagian orang mungkin mereka lebih menurut mereka mungkin tidak apa-apa gitu ya meluapkan ke orang-orang terdekat seperti itu, dan tidak apa-apa juga seperti itu. Tapi kan lagi-lagi masalahnya apakah orang-orang terdekat kita siap kayak gitu ya, siap ketika kita meluapkan emosi kita. Karena ketika orang terdekat kita tidak siap, ketika kita meluapkan emosi kita ke mereka seperti itu, mereka juga akan meluap-luap juga seperti itu, dan akhirnya konflik. Nah seperti itu sih. Balik-balik itu pentingnya self compassion, pentingnya menyayangi diri sendiri. Jadi menyayangi diri sendiri itu selain tadi ya healing dengan makan-makan seperti itu, atau jalan-jalan seperti itu, pentingnya rehat sebentar, ngasih waktu buat diri sendiri, sekedar mengeluhkan apa yang kita rasakan. Entah itu kita mau ngeluh sedih, kesal, marah, kecewa, capek, kita luapin aja. Bisa dalam bentuk tulisan dan bisa dalam bentuk verbal kayak gitu ya. Bisa dengan ngomong seolah-olah bercerita dengan teman baik kita seperti itu, orang-orang terdekat kita seperti itu. Gitu sih teman-teman. Jadi oke. Jadi semua yang barusan saya ini ya sharingkan tentang self compassion ya tadi, tentang menyayangi diri sendiri. Sebenarnya itu tuh salah satu tema di komunitas. Nah, salah satu tema di komunitas yang saya ikutin tuh namanya komunitas Ruang Hati. Nah, di Ruang Hati itu memang biasanya ini di sana itu memang kita belajar tentang cara menyayangi diri kita sendiri seperti itu, sehingga kita bisa ini ya salah satunya tadi itu tidak meluap-luap gitu ya, tidak meluap ketika emosi, kita tidak meluap-luap ke orang sekitar kita. Ketika kita butuh perhatian dan rasa peduli, kita tidak nagihin ke orang lain kayak gitu ya. Tapi kita belajar untuk peduli, care dengan diri sendiri, aware dengan apapun yang lagi kita rasain seperti itu ya. Itu bahasa-bahasa yang tadi saya pakai, self compassion, ruang yang aman, itu ada di komunitas Ruang Hati. Itu saya pelajarin di komunitas Ruang Hati. Dan ada banyak hal sih yang kita pelajarin di sana seperti itu. Saya tidak tahu apakah teman-teman juga ini ya tertarik juga ya belajar tentang hal-hal seperti itu ya, tentang masalah emosi seperti itu ya. Kalau saya sih saya 2 tahun terakhir ini excited gitu ya mempelajari tentang keilmuan ini, karena memang masalah emosi ini kayaknya masalah umum ya, masalah kita barengan kayak gitu ya. Kayaknya banyak yang memang tidak memiliki kapasitas yang cukup kayak gitu ya untuk bisa meregulasi emosi atau aware gitu ya dengan emosi kita seperti itu. Saya pikir banyak dari kita yang mungkin bermasalah gitu dengan emosinya, karena itu memang pentingnya belajar tentang ini sih. Itu kalau saya ya. Nah, saya sharing nih, mungkin teman-teman juga ada yang butuh juga tuh ya belajar tentang hal-hal kayak gini, hal-hal yang berhubungan dengan emosi-emosi, dengan self compassion, cara menyayangi diri sendiri seperti itu. Nanti teman-teman bisa mungkin tertarik untuk ikut ya dengan komunitas Ruang Hati, nanti bisa bergabung. Dan kebetulan komunitas Ruang Hati lagi ada agenda pekanan ya. Agenda pekanan itu apa tuh ya temanya? Saya lupa tuh sepertinya. Apa ya? Itu saya kok lupa ya apa judulnya. Nanti ya saya share di flyernya. Bentar dulu, atau saya searching dulu deh. Apa ya? Bentar. Judul acaranya. Bentar.
Nah, ini judul acaranya. Olah rasa menemukan pulau di dalam diri. Ini acara pekanan yang komunitas Ruang Hati adakan seperti itu. Ini teman-teman bisa ikut ya, bisa ikut acaranya jika teman-teman memang tertarik seperti itu. Atau bisa cek-cek dulu Instagramnya seperti itu. Bisa cek-cek dulu Instagramnya, nanti saya posting ya flyernya di story seperti itu ya teman-teman ya. Oh iya. Founder dari komunitas ini itu adalah Dr. Steven, dan acara pekanan ini nanti akan difasilitatorin oleh Dr. Steven seperti itu. Banyak yang nanya nih ke saya kayak gitu, Kak, Dr. Steven itu non muslim ya? Bener, Dr. Steven non muslim, tapi pembelajaran dipakai science ya, science. Jadi memang science, bukan agama seperti itu. Jadi memang ya teman-teman bayangkan ya, psikiater itu dokter seperti itu, dan keilmuan yang di dokter itu adalah keilmuan sains gitu. Jadi suatu penelitian seperti itu yang memang sudah valid gitu ya kebenarannya kayak gitu. Jadi teman-teman ngebayanginnya itu ya ini nih memang non muslim yang ngefasilitatorin, foundernya memang non muslim, tapi materi-materi pembelajarannya itu sains banget karena memang dokter seperti itu. Oke, nanti teman-teman bisa cek sendiri deh ya, atau sesekali ikut acaranya gitu ya untuk ngebuktiin, dan di sana bener-bener gak ngomongin agama dan gak ngomongin Tuhan seperti itu. Oke, itu aja. Nanti saya share ya flyernya untuk acaranya. Kalau saya sendiri itu tipe yang kalau ada sesuatu yang saya ngerasa bener ndak ya, saya pengen ngebuktiin sih. Kalau saya tipe yang pengen ngebuktiin sesuatu gitu. Jadi buat teman-teman yang memang mungkin pengen ngebuktiin kayak gitu ya, ini bener ndak ya kayak gitu, bener ndak ya ini sains, bener ndak ya penting self compassion kayak gitu. Itu teman-teman buktiin aja sendiri, sesekali bisa hadir di acaranya atau bisa cek Instagramnya seperti itu. Jadi mungkin intinya sih, teman-teman jangan percaya dengan apa yang saya omongin sebelum teman-teman lihat sendiri, coba sendiri seperti itu. Gitu sih. Oke, gitu aja ya sharing kita live Instagram sore ini. BTW agendanya itu Senin malam pukul 19.30 WIB via Zoom. Nanti saya share ya flyernya, nanti bisa langsung merasakan ada di flyer itu. Oke teman-teman, sampai jumpa. Selamat sore.